Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saras Fadila, NIM 2017143297. Saya mengajarkan kelas 2 sekolah dasar dengan tema 7 kebersamaan. Subtema 1 kebersamaan di rumah pada pembelajaran pertama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan video micro teaching saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita mempelajari pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Semua. Hadir semua. Alhamdulillah. Biar lebih semangat lagi, kayaknya udah semangat. Kita tepuk semangat. Semangat ya. Hari ini kita mempelajari tentang apa? Tema 7 tentang Tema 7 tentang kebersamaan. Subtema 1. Terus pembelajaran ke 1. Oke, baik, buka halaman 4 pada bukunya masing-masing ya. Halaman 4. Nah, di situ coba anak-anak Ibu amatin sambil dengarkan ya. Kebersamaan di rumah. Suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari ini Minggu. Ayah Ibu Siti dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Ayah membersihkan selokan, Ibu menyapu halaman belakang rumah, dan seusai bekerja mereka makan bersama. Nah, dari teks ini, dari gambar ini nih, apa yang anak-anak Ibu dapatkan nih? Kira-kira informasi apa yang dapat dari teks ini? Yang selanjutnya, ya silakan. Kak? Kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Iya. Ada yang lain? Yang lain? Iya, silakan Angga. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Iya. Ada lagi? Oke? Ayam memancingkan jerakan. Iya, tepuk tangan dong buat itu semua. Oke. Nah, biasanya nih contoh kebersamaan di rumah anak-anak Ibu apa? Salah satu contohnya apa? Kira-kira? Membantu orang tua. Iya, membantu orang tua. Apalagi satu lagi. Bergotong? Bergotong royong. Oke. Ibu ada cerita nih, mau dengar nggak? Mau. Ceritanya berjudul Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Nah, mau dengar ya? Sudah siap ya? Pada suatu hari di hutan yang lebat, hiduplah seekor ular dan tikus. Mereka ini masing-masing berada di sarangnya. Si ular ini sedang kelaparan, sedangkan si tikus itu makan dengan lahapnya. Namun, si ular datang ke sarang tikus dan mengancam bahwa si ular akan memakan tubuh tikus yang mungil dan lezat itu. Tapi tikus tidak mendengarkannya, tikus hanya diam saja. Lalu si ular pulang dengan keadaan yang kesal sekali. Namun, keesokan harinya ular pun datang lagi. Dan ternyata si tikus sedang tidur. Nah, kemudian si tikus tahu sebenarnya ular itu datang, cuma si tikus hanya berpura-pura tidak tahu. Dan ular pun berkata, "Hai tikus, aku sudah berada di sampingmu, dan aku akan siap melahapmu." Lalu tikus memutar otak, dan berpikir agar si ular tidak memakannya. Tikus pun bangun dan berkata, "Tunggu dulu ular sahabatku, kamu tidak bisa memakanku. Kalau kamu memakanku, kamu akan hidup sendirian di hutan. Lalu tidak akan ada yang bisa kau ajak mencari makan di hutan, dan kau akan mati kelaparan." Nah, lalu ular pun terdiam. Kemudian ular pun berkata, "Jadi kita tidak bisa ya hidup sendiri?" "Tidak bisa." "Nggak bisa kan nak?" "Nggak bisa." Lalu si ular pun berkata, "Baiklah, aku meminta maaf kepadamu tikus." Dan ular pun meminta maaf kepada si tikus. Dan mereka mencari makan bersama-sama. Coba anak-anak Ibu diskusikan
Coba sekarang diskusikan itu ada pada halaman 6 mengenai tentang isi dongeng yang ibu ceritakan tadi bersama teman sebangkunya. Coba. Sudah? Sudah. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Silakan. Angkat tangan. Iya, silakan Angga. Ada seekor ular dan tikus. Ya, lalu? Ada lagi? Ada lagi Angga? Si ular hendak memangsa tikus tetapi tidak jadi karena si tikus memberi nasihat kepada sang ular. Sehingga akhirnya mereka menjadi teman dan mencari makanan bersama-sama. Iya, betul. Tepuk tangan dong buat Angga, buat semuanya juga. Oke, sekarang coba buka halaman 7. Di Ayo Mengamati sama halaman 8. Coba anak-anak ibu amati di situ. Ada Ayah, Ibu, Ali, dan Siti. Nah, di situ ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan yang sama besar. Terus Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Coba anak-anak ibu amati dulu tuh. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Bu, mengapa donat yang dibagi menjadi 2 bagian yang sama bisa disebut setengah? Mengapa satu bagian donat dibagi menjadi 2 yang sama besar disebut setengah? Karena itu kan tadi 1 donat tuh dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Karena bagiannya sama, yang 1 separuh ini kan disebut setengah. Satu lagi disebut setengah. Jadi ada dua bagian yang sama. Jadi 1/2 atau disebut setengah. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Yang di bawahnya itu disebut setengah atau bukan? Bukan. Yang contoh di bawahnya ini. Bukan, karena tidak dibagi dengan bagian yang sama, betul. Coba sekarang anak-anak ibu buka halaman 9. Nah, bagian 9 yang bagian ayo berdiskusi, coba diskusikan bersama teman-teman sebangkunya. Coba diskusikan. Sudah? Sudah. Siapa yang mau? Ya, silakan. Karena 1 donat utuh dibagi menjadi 2 bagian yang sama. 2 bagian yang sama. Benar atau enggak? Benar. Ada lagi yang ingin jawab? Yang nomor 2 tuh, mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing tidak disebut setengah? Ya, silakan Poppy. Karena 2 bagian donat itu tidak dibagi dengan bagian yang sama besar. Iya, betul. Oke, sekarang tepuk tangan dulu dong buat kita. Kok nggak semangat sih? Iya. Nah, sekarang coba buka halaman terakhir. Halaman 11. Coba anak-anak ibu arsir setengah bagian dari gambar berikut tuh. Coba anak-anak ibu arsir. Sudah? Sudah, oke. Nanti tugasnya dikumpul ya, yang sudah dikerjakan tadi, yang dari yang anak-anak ibu sampai ke diskusi tadi dikumpul ya. Setelah pulang sekolah ini letakkan di atas meja ini saja. Oke. Hari ini kita belajar mengenai apa saja? Kita belajar mengenai tentang kebersamaan di rumah. Lalu tentang pecahan setengah. pecahan setengah. Mengapa disebut pecahan setengah? Ada yang tahu? Ya, silakan Ika. Disebut karena 1 bagian dibagi menjadi 2 bagian. 2 bagian yang sama besar. Betul. Misalnya 1/3. Tahu nggak? 1/3. Kenapa disebut 1/3? Karena 1 bagian dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Baiklah.
Senang nggak belajar hari ini? Nah, Nah, sebelum pulang, tugasnya dikumpul dulu yang tadi didiskusikan, ya. Silakan dikumpul jadi satu. Ya, oke. Jangan lupa nanti langsung pulang, ganti baju, letakkan tasnya, jangan lupa cuci kaki dan cuci tangan. Oke, sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa dimulai. Doa selesai. Kelas Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.